dengan dosen pengampu Bunda Ummul Khoir, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah materi tentang teks observasi atau yang dikenal dengan teks laporan. Dalam teks laporan observasi yang saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan 2 KD. Yang pertama yaitu KD 3.1 yaitu tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dibaca maupun yang didengar. Dan yang kedua yaitu KD 4.1 yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi yang dibaca maupun yang didengar. Nah, di dalam materi ini ada bagian-bagian materi pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga yaitu contoh teks laporan hasil observasi. Yang keempat, struktur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang kelima yaitu menentukan isi dari teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir adalah membuat teks laporan hasil observasi. Menurut KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menuliskan kata-kata di dalam naskah untuk melaporkan sesuatu atau untuk mengajukan sesuatu. Nah, bagaimana sih teks laporan hasil observasi tersebut? Nah, sebelum kita membuat sesuatu teks laporan hasil observasi, kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya teks laporan hasil observasi yang kita buat bisa diterima oleh orang lain. Jadi, teks laporan observasi yang kita buat adalah berdasarkan dari akal yang dapat diterima oleh orang lain. Nah, apa sih pengertian lain dari teks hasil observasi? Pengertian lain dari teks hasil observasi adalah hasil dari suatu pengamatan yang diajukan kepada guru atau dosen sehingga laporan tersebut dapat diterima oleh guru atau yang bersangkutan. Dari pengertian dari teks laporan hasil observasi tadi, adapun tujuan tentang laporan hasil observasi. Nah, untuk tujuan laporan hasil observasi, yang pertama yaitu tentang informasi tentang klasifikasi, yaitu menjelaskan tentang sistematis dari runtutan teks laporan hasil observasi secara objektif sehingga suatu persoalan atau hipotesis tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua, yaitu berdasarkan fakta. Jadi teks laporan hasil observasi yang dibuat adalah teks laporan yang berdasarkan fakta. Nah, yang ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Nah, dari kita membuat runtutan teks laporan hasil observasi tersebut, adanya kesimpulan di dalam teks laporan hasil observasi sehingga orang-orang bisa tahu dan paham apa kesimpulan dari teks laporan hasil observasi yang kita buat tersebut. Ya, yaitu tentang ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Adapun ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi terdiri dari 2 ciri-ciri. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum dari laporan teks hasil observasi. Yang pertama dari ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi adalah teks yang ditulis secara lengkap, disusun secara sempurna. Yang kedua yaitu penulisan sifatnya universal, yaitu bersifat umum dan objektif serta global. Yang ketiga yaitu objek tunggal adalah objek yang diteliti dan diamati. Artinya adalah laporan teks observasi adalah objek yang diteliti adalah satu objek saja dan bisa diamati. Yang keempat yaitu fakta sesuai laporan hasil pengamatan. Nah, fakta sesuai dari hasil laporan pengamatan adalah laporan yang dibuat adalah sesuai dengan yang diamati, sesuai dengan fakta yang ada. Nah, yang kelima yaitu hasil dari laporan berisi informasi yang terbukti benar. Jadi laporan yang dibuat adalah laporan yang memang benar apa adanya, tidak ditambah-tambah ataupun dikurang-kurang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu informasi berhubungan dengan antar kelas dan subkelas. Jadi informasi yang dibuat di dalam teks laporan hasil observasi adalah berdasarkan dari runtutan sistem subkelas atau secara sistematis. Nah, selanjutnya yaitu penulisan teks laporan hasil observasi tidak terlibat dari hasil analisis dan observasi. Jadi tidak terlibat dari
hasil lain, hanya dari satu dan tunggal. Nah, dan mereka hanya menulis dan melaporkan laporan hasil observasi tersebut saja. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang kedua. Apa sih ciri-ciri yang kedua dari teks laporan hasil observasi? Ciri-ciri yang kedua dari teks laporan hasil observasi adalah yaitu ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, ciri kebahasaan teks laporan observasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu memakai kata prasa dan nomina, yaitu teks laporan hasil observasi memakai prasa, nomina atau kelompok kata benda, yaitu kemudian prasa tersebut diikuti teks deskripsi. Jadi teks laporan observasi yang memakai kata prasa dan nomina yaitu teks yang menjelaskan secara deskripsi, yaitu contohnya makan di dapur. Kalimat tersebut berisi makan sebagai kata benda dan di dapur sebagai kata penjelas. Nah, yang kedua yaitu verba relasional. Verba relasional dipakai untuk istilah tertentu. Di bidang tertentu, kata verba antara lain yaitu terdiri atas, sebut, termasuk, merupakan, digolongkan. Nah, contoh kalimat verba relasional yaitu pensil merupakan salah satu alat tulis. Selain verba relasional, nah, teks laporan observasi memakai kata verba aktif. Kata-kata tersebut tidak memiliki imbuhan kata. Contohnya makan, minum, dan tidur. Nah, untuk yang ketiga yaitu memakai kata penghubung. Nah, teks laporan hasil observasi menggunakan kata hubung. Ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi adalah memiliki kalimat utama. Apa sih kalimat utama itu? Nah, teks laporan hasil observasi memakai kalimat utama sebagai penyusun dan informasi. Setelah itu diikuti kalimat penjelas berupa perincian informasi yang dilaporkan di berbagai paragraf. Nah, contohnya bisa dilihat seperti berikut. Pun materi pokok yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah tentang contoh dari teks laporan hasil observasi. Untuk contoh dari teks laporan hasil observasi, silakan adik-adik simak video sebagai berikut ya. Eksperimen campurin slime sama odol. Ya ampun, bisa-bisanya pakai odol guys. Oke, semoga berhasil ya. Yuk langsung aja aku buka odolnya, terus langsung aja aku tuangin ke slime-nya. Asli guys, aku tuh penasaran banget sama hasilnya. Soalnya odol tuh kan wanginya kayak mint gitu kan. Nah, aku tuh penasaran kira-kira nanti slime-nya wanginya mint juga gak ya? Ini pas awal-awal dicampurin, slime-nya masih fine-fine aja. Tapi guys, tiba-tiba slime-nya tuh jadi kayak lembek banget gitu. Ya udah, akhirnya aku coba kasih slime activator dikit aja, terus slime-nya jadi kayak gini. Teksturnya jadi agak padat, tapi ini wangi mintnya kerasa banget sih guys. Kalau ini sih definisi slime odol beneran ya. Eksperimen kali ini berhasil. Selanjutnya, bagaimana sih struktur dari teks laporan hasil observasi? Nah, untuk struktur dari teks laporan hasil observasi, yang pertama yaitu harus mengetahui judul dari teks laporan hasil observasi. Judul dari teks laporan hasil observasi adalah terdapat di bagian depan sebelum paragraf awal. Nah, judul memunculkan ciri khas dari informasi keseluruhan dan hasil observasi. Jadi judul dari teks laporan hasil observasi adalah langkah awal dari menentukan paragraf selanjutnya. Yaitu yang kedua yaitu struktur dari teks laporan observasi, klasifikasi umum. Nah, klasifikasi umum berisi tentang fenomena benda yang sedang dibicarakan atau secara garis besar. Dalam kata teks laporan observasi, klasifikasi umum berisi tentang bagian pengenalan. Nah, yang ketiga yaitu deskripsi bagian atau manfaat. Nah, deskripsi bagian menggambarkan fenomena atau benda yang akan diamati, kemudian ditulis. Nah, di dalam deskripsi bagian ini adalah teks laporan hasil observasi menjelaskan dan menggambarkan apa yang akan diteliti atau apa yang akan dilaporkan di dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Jadi di dalam bagian manfaat, nah ada rentetan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang akan dibuat di dalam teks laporan hasil observasi ini. Adik-adik semua paham bagaimana membuat teks laporan hasil observasi? Kita
kita masuk ke materi yang kelima, yaitu menentukan isi dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk menentukan isi dari laporan observasi, kita akan menentukan isi dari laporan observasi yang sudah ditampilkan tadi ya. Nah, untuk isinya, yang pertama yaitu tentang judul. Apa sih judul dari teks laporan hasil observasi tadi? Nah, yang kedua yaitu klasifikasi umum. Nah, klasifikasi umum adalah hal atau sesuatu yang berhubungan dengan fenomena yang dibuat tadi, yaitu dalam teks laporan hasil observasi sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Klasifikasi umum berisi tentang bagian pengenalan. Nah, bagaimana sih bagian pengenalan dari teks laporan hasil observasi yang dijelaskan di video tadi? Nah, yang ketiga yaitu deskripsi bagian atau manfaat. Nah, di dalam deskripsi bagian atau manfaat, nah, apa sih bagian dan manfaat yang ada di dalam teks laporan hasil observasi tadi? Nah, untuk bagian dan manfaat itu terdiri dari dua bagian. Nah, yaitu deskripsi bagian, yaitu yang menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di dalam teks laporan hasil observasi tadi. Nah, bagian apa saja yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi tadi? Seperti misalnya apa saja? Misalnya seperti apa? Judul dari teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, benda-benda apa yang ada di sana? Nah, bisa dilihat sendiri kan di sebelah sini bagian-bagian apa saja yang ada di dalam teks laporan hasil observasi yang sudah ditampilkan tadi. Nah, selanjutnya itu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah manfaat dari teks laporan hasil observasi yang sudah ditampilkan di dalam video tadi. Nah, apa saja sih manfaat-manfaat dari laporan teks hasil observasi tadi? Nah, untuk manfaatnya bisa adik-adik semua lihat kan apa manfaat-manfaat dari teks laporan hasil observasi tadi. Materi yang terakhir yaitu materi yang keenam, yaitu membuat teks laporan hasil observasi. Bagaimana sih membuat teks laporan hasil observasi? Nah, untuk langkah-langkah pembuatan laporan hasil observasi bisa adik-adik simak sebagai berikut ya. Apa saja manfaat-manfaat dari membuat laporan observasi? Silakan disimak. Dari semua yang kakak jelaskan tadi, bisa disimpulkan kan apa sih tentang laporan teks observasi tersebut? Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks pengamatan atau teks yang ditulis berdasarkan dari kata-kata yang dibuat dalam bentuk naskah dan diajukan lalu dilaporkan oleh penulis untuk sebagai bahan laporan. Nah, apa sih rentetan cara teks laporan observasi, pembuatan teks laporan observasi? Teks laporan hasil observasi ada teks yang diteliti secara tunggal atau satu saja yang diteliti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, saya Nadila Windisari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.